Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lingkungan, berjumpa lagi dalam Rabu Podcast bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk Semua. Senang sekali saya Rizky Amrina tentunya akan memandu podcast pada hari ini. Kita akan membahas mengenai tema mengupas tuntas mengenai sengketa tanah dalam menuju reformasi agraria di Sumatera Selatan. Dan sudah hadir dua narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Abdul Rosyad SHMH, Kasih Fasilitasi Sengketa Pertanahan DLHP Provinsi Sumatera Selatan, dan juga ada Ibu Nurul Fatimah SSOS MSI, Kasih Dokumentasi Pertanahan DLHP Provinsi Sumatera Selatan. Kita akan membahas mengenai mengupas tuntas mengenai sengketa tanah dalam menuju reformasi agraria di Sumatera Selatan. Pertama, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Abdul Rosyad mengenai sengketa tanah menuju reformasi agraria itu boleh dijelaskan terlebih dahulu, Pak? Silakan. Terima kasih. Sebelumnya barangkali kita samakan dulu persepsi bahwa tadi disebutkan sengketa menurut pasal 1 Ketentuan Umum Permen ATR BPN, ya, di sana dari angka 14 sampai dengan 4 itu beda, ya. Jadi kita mengenal ada istilah kasus pertanahan. Kasus pertanahan itu sendiri ada yang penyelesaiannya lewat non litigasi. Di sanalah ada terletak apa yang namanya sengketa tanah dengan konflik tanah. Kalau sengketa gagal di mediasi selesaikan, maka akan bergeser dia menjadi konflik. Nah, inilah ranahnya di luar hukum penyelesaiannya, ya, yang disebut dengan non litigasi. Kemudian kalau kita bicara penyelesaian apabila baik sengketa maupun konflik tidak bisa diselesaikan di luar jalur hukum non litigasi ini, maka kita dorong akan nanti menempuh jalur hukum penyelesaiannya. Walaupun nanti di pengadilan juga ada istilahnya lembaga mediasi. Nah, itu yang dikatakan dengan perkara. Jadi kalau konteksnya adalah reforma agraria itu tidak lain mengapa kita perlu adanya misalnya sengketa, karena reforma agraria itu senyatanya adalah tidak lain kita di Indonesia ini, khususnya di daerah itu masih ada yang namanya ketimpangan kepemilikan atas tanah. Nah, ini berdampak sekali hubungan tanah itu dengan kemiskinan, ya. Belum lagi masalah pekerjaan dan lain-lainnya, dan karena itulah, ya, ketimpangan tanah ini dapat kita atasi melalui program kegiatan reforma agraria, di mana di dalamnya nanti akan dilakukan penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia nanti sebagai tujuan akhirnya. Nanti isinya sendiri penataan aset itu ada legislasi, ada redistribusi tanah, ada juga nanti legislasi, dan kemudian dalam penataan akses itu, ya, akan actionnya nanti ya mengikuti dari penataan aset. Nah, mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Baik, sekarang ingin bertanya untuk Ibu Nurul Fatimah, mengapa kebijakan reformasi agraria itu perlu dilakukan? Terima kasih, Mbak. Sebetulnya reforma agraria itu adalah salah satu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk rakyatnya. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, itu pasal 33, bahwa bumi, air, udara adalah kekayaan negara untuk rakyatnya. Kira-kira seperti itu bunyinya. Artinya betapa pentingnya reforma agraria itu untuk rakyat, untuk masyarakat. Demikian. Baik, boleh Pak Abdul mungkin ingin menambahkan mengenai mengapa kebijakan reforma agraria itu perlu dilakukan? Jadi sesuai tujuannya, sebagai tambahan tadi saya sampaikan, reforma agraria itu tujuannya ya banyak sekali, antara lain kalau boleh saya bacakan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Perpres 86 2018 tentang reforma agraria, antara lain mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan. Kemudian tujuan yang lainnya adalah menangani sengketa dan konflik agraria yang saat ini menjadi tema kita. Kemudian menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, dan selanjutnya meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, serta akhirnya juga nanti bisa memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Nah, itu yang bisa saya tambahkan. Dan ya artinya terkait tanah ini kita bicara nantinya masalah tanah objek reforma agraria atau TORA. Nah, itu mungkin. Baik, tentunya untuk siapa saja yang menjadi prioritas utama dalam penerimaan reforma agraria ini? Boleh dari Ibu dulu, baru dilanjutkan ke Bapak? Boleh. Ya, baik. Seperti yang Pak Rosad jelaskan bahwa reforma agraria tujuannya adalah mengatasi ketimpangan. Nah, sebetulnya kalau mengatasi ketimpangan itu si pemilik tanah jangan sampai ada sengketa tanah. Makanya diperlukan reforma agraria. Demikian. Ya. Untuk Pak Abdul silakan. Jadi begini, kita bicara masalah reforma agraria. Saya kaitkan tadi ketimpangan tanah, kepemilikan tanah. Ini artinya masih banyak ya, terutama di daerah orang yang minim tentang kepemilikan tanah apakah tanah sawah ya, untuk bercocok tanam, apa tanah-tanah perkebunan ya, dan lain keperuntukannya. Nah, melalui tanah objek reforma agraria ini itu ada potensi-potensi di mana masyarakat bisa kita redis tanah-tanah ini, seperti misalnya contohnya jadi dari HGU yang tidak diperpanjang atau habis masa berakhirnya ya HGU, kemudian dari tanah atau kawasan terlantar. Baik. Bisa juga dari kawasan hutan yang saat ini dalam proses pelepasan kawasan hutan di Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, ini sangat luas yang namanya tanah objek reforma agraria ini yang sumbernya dari kawasan hutan. Belum lagi sumber-sumber lain ya, itu diatur sebagaimana pasal 7 Perpres 86 2018 tentang reforma agraria. Jadi kalau dikaitkan tadi siapa sih subjeknya penerima ini, itu sudah diatur subjeknya. Tapi senyatanya kita bicara soal fakta di lapangan, seperti di kawasan hutan, ya malah hutan-hutan lindung, ya hutan konservasi, di dalam sudah ada okupasi orang-orang semua, ya. Baik. Ya, jadi belum lagi mungkin bisa jadi sumber TORA itu dari penyelesaian konflik. Ya, misalnya konflik lahan usaha di transmigrasi yang sampai saat ini barangkali belum bisa disertifikatkan ya, karena terkait dia adanya sengketa atau konflik dengan perusahaan-perusahaan. Nah, itu ya ininya. Baik, selanjutnya Pak, apa yang membuat reforma agraria penting dalam menjamin hak atas tanah? Ke Ibu dulu, Baik. boleh silakan. Jadi reforma agraria itu memang sangat penting karena sebetulnya tujuan akhir dari reforma agraria itu adalah menjamin pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Jadi reforma agraria ini diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan umum. Jadi mulai di bidang agraria, sosial, ekonomi, publik, pertahanan, dan keamanan. Artinya memang betul-betul penting untuk menjamin kemakmuran masyarakat Indonesia. Demikian. Baik, untuk Pak Abdul silakan. Ya. Saya cuma ya menambahkan ayat konteksnya terkait masalah ya tanah ya. Jadi isi reforma agraria itu penataan aset di dalamnya, ada redistribusi tanah ya, tadi saya sebutkan tanah TORA, kemudian ada legislasi. Mengapa perlu legislasi? Itulah tadi kepastian hukum. Saya sudah pernah katakan bahwa kita mengenal apa yang namanya ipso facto dan ipso jure. Jadi kita tidak cukup penguasaan tanah ya, apapun barangkali kepemilikannya bisa jadi barangkali apakah seperti surat pengakuan hak, SPA dan sebagainya, tapi itu perlu didaftarkan ya guna mendapatkan kepastian hukum itu ya ke lembaga yang memang ya berwenang untuk itu, dalam hal ini BPN baik provinsi maupun yang di kabupaten kota ya, itu yang kita mengenal adanya prinsip ipso jure. Jadi
si pemilik tanah itu perlu atau harus dia memiliki apa yang namanya dokumen sertifikat seperti sertifikat hak milik. Nah, ini contohnya. Nah, legislasi itu sendiri ya bisa ya dengan mengikuti program apa yang namanya PTSL ya. Dengan PTSL ini jadi tanah-tanah warga juga yang memang dengan alasan kurang mampu dan dia clear and clean, tidak bersengketa, dan ini perlu dibantu ya sertifikasinya lewat program PTSL. Dan di dalam konteks legislasi ini ya juga misalnya tanah-tanah transmigrasi yang saat ini masih dia bersengketa atau berkonflik ya antara misalnya lahan usaha dua katakanlah ya warga yang belum bisa mereka kuasai ya, belum juga bersertifikat, dan karena itu masih dalam tahap penyelesaian dengan misalnya pihak-pihak korporasi. Mungkin itu saja. Baik. Untuk di Sumatera Selatan sendiri, apakah masih banyak terjadinya konflik sengketa tanah? Boleh Ibu terlebih dahulu? Boleh. Sebetulnya untuk masalah konflik tanah itu pasti ada. Baik. Ya, pasti ada. Karena di seluruh Indonesia itu pasti ada. Tidak hanya konflik tanah itu antara sesama masyarakat, seperti apa namanya tanah yang tumpang tindih sertifikat, kemudian antara pemerintah dengan masyarakat ada juga seperti itu. Oh, baik. Ya. Ini kira-kira kenapa nih masih sering terjadi Bu untuk sengketa tanah sendiri? Ya, karena seperti ini, ketika sengketa tanah terjadi itu biasanya ada hak yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian seperti kayak aset, seperti apa yang Pak Roset katakan bahwa dia ada aset yang bisa dalam hal kepengurusannya, seperti itu tanah Pemprov Sumsel, ternyata ada masyarakat yang notabene dia tidak tahu itu tanah itu milik siapa, kemudian dia bercocok tanam. Nah, sementara kita lengah bahwa tanah itu adalah milik kita, tapi ternyata setelah dibangun tanah itu baru kita ternyata itu tanah milik Pemprov Sumsel. Artinya kan itu ada sengketa antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, ketika sengketa tanah antara masyarakat itu biasanya mereka mengukur nih, ini tanah hak saya karena sekian tahun saya sudah miliki ini. Tapi sementara dia mengira bahwa tanah itu turun-temurun dia yang punya, kemudian ketika ada orang lain yang merasa ini harusnya tanah yang demikian ini tanah saya, jadi saling menghakkan. Cuman ya itu tadi harusnya kita kan dengan harusnya sertifikat itu terbit hanya satu. Baik. Sekarang kan kita kan banyak tuh yang sertifikatnya berlipat-lipat. Ya, seperti itu. Mungkin dari Pak Roset bisa menambahkan. Ya. Baik, Pak Roset bagaimana? Jadi kalau ditanya masih adakah atau gimana mengenai dari sisi jumlah ya, kuantitas sengketa ini relatif banyak. Ya, luar biasa. Ya, saya tidak tahu. Mudah-mudahan positive thinking aja bahwa banyaknya pengaduan itu lebih mengarah kepada meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan hukum, khususnya di bidang pertanahan. Dan ini juga masih PR besar kita. Baik. Ya, karena salah satu penyebab itu tadi juga ya, kurangnya kesadaran, kepatuhan. Akhirnya masuklah nanti pihak-pihak tidak bertanggung jawab, katakanlah itu oknum bisa memprovokasi ya. Nah, ini yang bisa jadi nanti timbulnya sengketa. Ya, jadi kalau konflik yang saat ini yang sangat dominan ya, pengaduan warga atau masyarakat atau mungkin dalam bentuk kelompok ya, atau dia diwakili oleh penggiat agraria lah atau pejuang agraria lah atau NGO, dia ya intinya adalah penyerobotan lahan di lahan-lahan yang diklaim sebagai milik korporasi tadi. Nah, kalau ditanya lagi nanti disambungkan, ya kita menerima banyak sekali pengaduan-pengaduan yang ada di atas meja saya itu luar biasa. Luar biasa banyaknya. Ya, luar biasa. Ada juga pengaduan itu yang barangkali lewat semacam menyatakan pendapat lah, semacam katakanlah unjuk rasa damai. Ya, kita punya SOP untuk itu, bagaimana kita bisa menindaklanjuti pengaduan-pengaduan di bidang pertanahan. Ya, ada SOP-nya, kita punya tim tidak bergerak sendiri. Ini timnya kalau konteks agraria kita ada tim
gugus tugas reforma agraria. Adalah salah satu dari tugasnya adalah penyelesaian sengketa, dan ada juga nanti SK hariannya itu ada satgas-satgas. Nah, kalau ditanya di mana di daerah 17 kabupaten yang paling banyak, sepanjang dalam 5 tahun terakhir ini itu Muba, Musi Banyu Asin, Palembang. kemudian Banyu Asin, kemudian Oki. Nah, ya. Palembang di mana, Pak? Kalau Palembang ada juga, tapi kalau yang kita bicara soal terbanyak. Ya. Nah, yang lain-lain itu saya melihat, saya melihat mengapa tidak banyak, saya terbanyak ini, karena mereka tuh sepertinya kita belum link ke sana. Mereka itu kan, kalaupun apa faktor karena keterjauhan, jadi mereka tidak bisa dibawa ke sini, mereka mungkin tidak tahu bahwa seperti kabupaten lain, atau mungkin yang mengadu itu, yang mungkin ini bisa kita bawa ke provinsi. Nah, jadi penyelesaian sengketa pertanahan dengan konteks agraria ini dia berjenjang. Apabila oleh tim GTRA kabupaten yang ketuanya bupati atau wali kota tidak bisa terselesaikan dan para pihak itu masih ingin diselesaikan, ya, nah itu bisa diajukan ke tim GTRA provinsi, kemudian bisa lanjut ke tim GTRA ke nasional atau pusat. Apabila nanti sengketa sendiri, ya, tidak bisa kita mediasi, ya, antara para pihaknya, kita akan dorong untuk menempuh jalur hukum. Nah, itu yang ada selama ini seperti itu. Untuk sengketa tanah sendiri tentunya berbagai macam dan juga jenis nih Pak. Seperti Bapak bilang kan tadi sebelumnya bahwa sudah banyak nih berkas di atas meja ya kira-kira. Nah itu biasanya sengketa yang seperti apa yang sering terjadi khususnya di Provinsi Sumatera Selatan? Ya ya. Jadi kalau kita melihat substansinya, itu ada yang berhubungan dengan perkebunan, misalnya plasma. Baik. Ya, warga yang merasa bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan plasma, ternyata belum mendapatkannya, atau mereka tidak ada namanya di dalam SK plasma itu yang diberikan oleh bupati atau ya oleh bupatinya. Itu yang paling banyak, ya. Kemudian kalau yang sengketa pertanahan, sengketa yang di kawasan hutan, ya, itu banyak juga. Misalnya pendudukan masyarakat di wilayah-wilayah kawasan hutan, ya, menanam apalah di sana, padahal kan kita tidak boleh yang namanya berkebun di kawasan hutan, ya, apalagi kalau di dalamnya ada yang sempat dia memiliki SPH misalnya, itu juga yang banyak juga. Ada juga banyak yang masalah pertambangan, misalnya overlapping masalah perizinan, ya. Ada juga orang yang mengklaim bahwa tanah, ya, di lokasi pertambangan itu tanah ulayat lah, ya. Kita tahu bahwa tanah ulayat atau dalam bahasa lainnya tanah marga itu untuk berdasarkan Undang-Undang 5 tahun 79 tentang pemerintahan desa sudah dihapuskan, tapi di Sumsel tahun 83 kita tidak mengenal lagi istilah namanya tanah ulayat atau marga. Jadi tanah ulayat itu dia jadi tanah negara. Dan ada juga yang masalah pertanahan itu terkait masalah lahan-lahan transmigrasi. Nah, semua kita himpun di LHB sebagai sekretariat untuk dimediasi sesuai SOP kita, ya, bersama ada timnya. Kalau tuh di sini, tapi dalam kerangka ini tadi tim GTRA. Tapi tentunya kita duduk bersama, kita akan telah semuanya apakah cukup memang memasuki syarat untuk kita mediasi. Baik. Ya. Tentunya untuk pelaksanaan reformasi agraria ini di Sumatera Selatan apakah sudah dilakukan? Boleh Ibu terlebih dahulu? Baik, sebetulnya untuk di Sumatera Selatan itu sudah dilaksanakan karena seperti apa kata Pak Rosat itu sudah ada tim GTRA. Ya. Artinya kita sudah melaksanakan itu. Baik, ditambahkan boleh Pak? Ya, kalau ya memang diawali dengan terbentuknya lembaga apa yang namanya tadi SK Gubernur, ya, tim GTRA itu, tapi sebelumnya sudah ada yang namanya land reform itu tadi, ya. Cumanya itu barangkali ini lebih banyak sepertinya coverage-nya, tusinya berhubungan dengan BPN, ya. Nah, tapi senyatanya yang namanya tugas reforma agraria ini itu adalah tugas yang tidak bisa cuma BPN. Dia ini tugas yang sifatnya koordinasi, sinergisitas. Jadi baik BPN maupun
pihak Pemda dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, sampai nanti ke pusat linknya itu ya satu, tujuannya sama ya, artinya ya ini tadilah ini pekerjaan bersama ya, makanya di dalam reforma agraria ini bukan barang baru, jadi intinya kita perlu percepatan. Baik, selanjutnya bagaimana cara pemerintah mengedukasi ataupun mensosialisasikan adanya reformasi agraria ini? Boleh Ibu pertama kali silakan. Baik, sebetulnya untuk mengedukasi reforma agraria ini salah satu Rabu Podcast ini edukasi loh. Oh baik. Ya, edukasi ke masyarakat atau edukasi ke yang sepantar-pantar yang remaja-remaja. Milenial ya? Iya, ya ke milenial. Jadi mereka yang tidak tahu apa sih reforma agraria, apa sih PTSL yang seperti tadi Pak Rosak bilang, itu dari Rabu Podcast, dari YouTube, dari manapun, semua kalangan itu bisa tahu. Demikian. Baik, untuk Pak Abdul Rasyad sendiri bagaimana Pak? Oke, jadi untuk masalah edukasi bagaimana bisa barangkali linknya sampai ke daerah, memang begitu ya, dari pusat sampai ke daerah. Kita di DLHP ini ada kegiatan ya, ya salah satunya adalah pembinaan, tetapi kita lebih barangkali ke Pemdanya, kabupaten kota, bukan ke BPN. BPN-nya kita koordinasi nanti di kabupaten kota. Jadi kita ada SK tim pendamping dan kami terjun langsung mendatangi 17 kabupaten kota itu, melakukan pembinaan, dan disitulah kita mencari OPD di mana yang memang kalau kerjasamanya di daerah antara kantah itu, apakah dia di tata pemerintahan, apa dia mungkin di OPD-nya di Perkintan. Nah ini kita ya nomenklatur yang beda-beda ini kita perlu tahu, termasuk juga masalah PTSL-nya ya. Nah kita guna mendapatkan gambaran apa sih masalah yang ada di kabupaten kota ini, sehingga barangkali kita bisa bicara bahwa reforma agraria ini stuck ya, berjalan di tempat. Nah itulah yang kami lihat bagian dari reforma agraria ini, khususnya masalah sengketa, dan alhamdulillah mereka baru ya tahu kita di mana dia diatur, harus ya apa hubungannya kita dengan BPN ya, kemudian apa tugas-tugas kita apa di pemerintahan ini, dan linknya juga ke provinsi dan pusat juga seperti apa, dan kita mengacu itu antara lain sebagaimana amanah dalam Perpres 86 2018 tentang reforma agraria. Dan alhamdulillah walaupun barangkali dikatakan belum mencapai target, tapi paling tidak mereka ya wawasan tentang reforma agraria ini ya sedikit-sedikit mereka memahami. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Baik, tentunya pasti akan ada kendala dalam mensosialisasikan reforma agraria ini. Dan apa saja Pak kendala-kendala yang sudah dihadapi untuk saat ini, khususnya di Sumatera Selatan? Ya. Kalau tadi terkait yang masalah ya katakanlah kesadaran atau wawasan lah, itu bisa jadi misalnya dengan rapat baik mungkin BPN sendiri yang mengundang, adanya mungkin ada provinsi ke kabupaten, itu bentuk-bentuk yang barangkali bagian edukasi. Kalau masalahnya tadi itu tadilah ya mungkin karena ketidaktahuan tadi ya, dengan edukasi kita harapkan nanti atau sosialisasi mereka jadi tahu bahwa ini tugas bersama yang sifatnya koordinasi, sinergisitas, tanpa itu mutlak ya bagaimana kita melakukan percepatan. Itu intinya kan. Kalau masalah-masalah lain yang daerah itu juga, nah ini juga terkait konflik ini, tanah-tanah reforma agraria itu kalau boleh saya katakan tanah-tanah yang tidak serta-merta bisa diredis. Ya, karena di dalamnya ada konflik. Nah, jadi konflik-konflik inilah yang barangkali tugas kita, bagaimana kita melakukan pendekatan ya penyelesaiannya dengan apa, karena kalau konflik agraria itu pendekatannya itu SOP-nya Permen Atiat BPN nomor 21 tahun 2020 tentang kalau tidak salah itu tata cara penyelesaian sengketa. Nah, itulah yang dia bersinergis, nanti di dalamnya ada anggota-anggota, ada satgas-satgas, dan faktanya yang sudah ada itu sebagai contoh
hasil penyelesaian sengketa itu ada di Muratara, di mana hasil tim Satgas itu bekerja sama dengan daerah yang tadinya konflik, ada lahan 400 hektar ya yang siap di clearing oleh perusahaan, dibagikan untuk plasma dari suku anak dalam yang ada di sana. Nah, ini sedang berproses. Itu bagian dari tugas dari tim penyelesaian sengketa ya atau Satgas. Baik, tentunya untuk melanjutkan pertanyaan untuk Ibu Nurul Fatimah, apakah dengan adanya kebijakan reforma agraria ini dapat mengurangi sengketa tanah yang mungkin masih sering terjadi di Sumatera Selatan? Harapannya iya. Sebaiknya implementasi dari reforma agraria mengurangi sengketa itu. Harapannya seperti itu. Untuk Bapak sendiri bagaimana, Pak? Masalah terkait adanya reformasi agraria ini apakah dapat mengurangi sengketa tanah yang ada di Sumsel? Jelas. Jadi sebelumnya kita sudah mapping terkait titik-titik di mana sengketa-sengketa terkait reforma agraria ini, lahan-lahan itu sudah kita bicarakan dengan BPN. Kita sudah buat prioritas penyelesaian saat ini, dan mungkin dalam waktu tidak begitu lama lagi ke depan kita akan duduk bersama mencari jalan keluar yang terbaik, menghubungi pihak-pihak, dan kalau ya artinya misalnya mengenai jalur ini enaknya ya di dalam SK itu disebutkan dalam penyelesaian sengketa ini ada memasukkan unsur dari Kejaksaan Tinggi ya, kalau tidak salah itu ada juga TNI, ada pihak-pihak yang selama ini ada juga sengketa-sengketa itu di mana tanahnya itu ada kepemilikan dari saya bilang TNI tadi, ada juga yang barangkali ada unsur atau terindikasi mafia tanah, mungkin itu lebih mengarah kepada pihak kepolisian ya. Nah, itu yang ya saya lebih melihatnya penyelesaian oleh tim penyelesaian sengketa tanah lewat GTR itu jauh lebih mungkin efektifnya ya dibanding barangkali penyelesaian sendiri-sendiri secara parsial. Baik. Ya. Dan tentunya terakhir Pak, boleh ke Ibu dulu kali ya. Harapan dengan adanya reformasi agraria ini bagaimana khususnya di Sumatera Selatan? Ya, khususnya Sumatera Selatan ini kita inginnya untuk reforma agraria salah satunya mengurangi konflik tanah, salah satunya itu. Kemudian kita juga menginginkan bahwa ada respon positif dari masyarakat. Jadi respon positif itu dalam artian bisa memahami aturan hukum untuk penyelesaian konflik tanah. Demikian. Untuk Bapak sendiri, Pak Abdul Rasyad, bagaimana harapannya dengan adanya reformasi agraria ini? Ya, harapan saya juga mungkin harapan semua ya, terutama belum lama ini dari pihak NGO-nya berharap penyelesaian sengketa itu lebih humanis, katanya kan, lebih banyak mendengar. Ya, jadi artinya dua belah pihak itu kita dekati, karena penyelesaian sengketa itu tidak melulu masalah mengedepankan hukum atau law minded resolution atau ya artinya solution ininya. Jadi kita lebih pertimbangan pada non hukum. Apa pertimbangan non hukum itu? Kita melihat misalnya pertimbangan dari sisi ekonomi, sosial, ya mungkin hak asasi, orang perlu makan, misalnya kan, sementara tanahnya lagi bersengketa dan lain sebagainya. Nah, ini saya optimis, misalnya pendekatan dengan pemberian uang kerohiman, ya, kompensasi dan lain-lainnya, atau bentuk win-win solutionnya seperti apa, ini bisa kita menyelesaikan sengketa itu. Ini, nah, saya juga harapan saya ya melihat permulaan seperti apa sih kira-kira untuk mediasi ini lebih efektif, karena peranan kita ini berada di tengah sebagai mediator. Prinsipnya tidak seperti di ranah hukum bisa menyalahkan, menjudge ya si A si B. Kita lebih kepada musyawarah mufakat untuk menyelesaikan solusi itu. Nah, itu yang kita kedepankan dalam penyelesaian sengketa pertanahan dalam konteks reforma agraria. Berarti harapannya juga jika ada terjadinya sengketa tanah, jangan sampai ke pengadilan terlebih dahulu, kalau bisa dimusyawarahkan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Jadi Pertanahan. sebagaimana kita mendukung
apa yang diharapkan Pak Gubernur Sumatera Selatan, ya, bahwa Sumatera Selatan ini kalau bisa, ya, sampai saat ini, ya, memang benar-benar zero konflik. Baik. Ya. Dan diharapkan juga dengan adanya reformasi agraria ini di Sumatera Selatan dapat mengurangi juga angka dari kasus sengketa tanah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Demikianlah Rabu Podcast bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk semua. Saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah hadir dua narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Abdul Rosyad SHMH, Kasih Fasilitasi Sengketa Pertanahan DLHP Provinsi Sumatera Selatan, dan juga ada Ibu Nurul Fatima SSOS MSI, Kasih Dokumentasi Pertanahan DLHP Provinsi Sumatera Selatan.